Nah, di segmen 2 tadi kita sudah membahas mengenai pengelolaan, penerapan sampai analisa dari big data baik di sektor swasta dan instansi atau lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Tapi sejauh ini bagaimanakah perkembangan big data dalam penerapannya di pemerintahan dan pengamanan data ini dari serangan cyber? Betul banget pertanyaannya, karena kita tahu ya aplikasi big data tadi itu banyak banget manfaatnya. Nah, nggak kalah pentingnya adalah pengamanan datanya Betul gitu. banget. Nah, karena serangan cyber kerap kali terjadi pada pemerintahan dengan berbagai motif. Tren big data ini belum menjangkau banyak negara, termasuk Indonesia. Namun sistem ini justru didominasi perusahaan-perusahaan raksasa berbasis internet, sebut saja seperti Google dan Facebook untuk melancarkan bisnis mereka. Saat ini saya masih terhubung dengan Bapak Ono Purbo selaku pakar teknologi dan informasi untuk berbincang lebih dalam mengenai big data. Pak Ono, seperti apa sih Pak pemerintah memandang dominasi perusahaan swasta Pak atas big data? Mungkin dari sudut pandang Bapak pribadi, bagaimana Pak melihat? Ada dua sisi yang besar ya. Ada dua sisi yang besar. Di satu sisi, minta maaf dulu. Perusahaan ini maksudnya Google dan teman-temannya atau perusahaan startup Indonesia? Pertanyaannya ke arah mana? Baik. Kita skupnya secara global saja Pak, secara global. Oke. Termasuk Google dan Kalau Facebook. secara global, gini. Kalau itu lebih ke arah startup Indonesia, memang kita butuh banget data scientist ya. Ilmuwan data itu dibutuhkan banget karena memang jujur hari ini tanpa orang-orang seperti ini data science, big data itu nggak bisa berkembang di Indonesia dan jujur nyari orang data science di Indonesia susahnya setengah mati. Kenapa Pak? Jadi nggak ada yang ngajarin. Oh baik, kurangnya edukasi, baik. Jadi ini ada opportunity, ada kesempatan. Kampusnya tertinggal dari kesempatan yang ada. Jadi sebagian dari anak teman-teman yang data scientist yang jago-jagonya itu banyak yang belajar sendiri akhirnya. Jadi di satu sisi ini adalah opportunity, cuman supply manusianya kurang banget. Itu di satu sisi. Di sisi yang lain, jujur perusahaan-perusahaan besar kan tadi mereka mengeksploitasi data kita ya buat jadi duit. Baik. Dan konsekuensi yang terjadi setelah jadi duit urusannya pajak dong, bayar pajak ke Republik Indonesia. Nah jujur ini yang banyak duitnya kenceng adalah perusahaan yang luar tadi, Google, Facebook, apa yang di luar tadi. Dan duitnya tuh larinya langsung keluar langsung loh, hati-hati. Dan makanya teman-teman di Menteri Keuangan segala macam, Dirjen Pajak teriak banget mereka. Jadi kondisi yang sekarang ini Google, Facebook dan teman-temannya kan cari duit dari jasa yang di atas internet. Kelihatannya mereka ngasih apa-apa gratis ya, searching gratis, translate gratis, kita bisa pakai Facebook gratis, kayaknya gratis. Tapi mereka dapat duit dari iklan semua. Dan iklannya itu ditargetkan pada orang Indonesia. Tapi duitnya udah nggak ada di Indonesia, udah semua ini. Duitnya di luar semua. Makanya si Menteri Keuangan, Dirjen Pajak sekarang teriak-teriak gimana caranya supaya Google dan teman-temannya setoran ke Indonesia juga. Karena mereka mengeksploitasi bangsa Indonesia supaya jadi duit. Yang untung dia, kitanya enggak. Contoh. Berarti selama ini belum ada Pak penarikan pajak terhadap perusahaan Google dan Facebook kepada Indonesia? Sedang ya teman-teman lagi ya, jadi Google udah punya wakil kantor Google di Indonesia ya, Facebook juga punya. Mereka tarik iklan dari situ. Tapi pertanyaannya kita nggak bisa ngaudit duitnya berapa, nggak bisa diaudit itu. Jadi duit yang di-storing ke Indonesia dengan duit yang di-storing ke Amerika, gedean ke Amerika jelas. Gitu. Contoh gini lah, kita nonton video di channel Y, ada iklannya banyak tuh kan, dan beberapa konten yang orang Indonesia dapat duitnya kencang juga di situ. Pertanyaan, emang kantor pajak dapat duit dari situ? Belum tentu loh. Pusing gitu, urusannya duit sih UUD. Siap, baik Pak. Pak, ini kan artinya memang big data ini terlalu didominasi oleh perusahaan swasta dan lebih lagi perusahaan swasta yang ada di luar negeri Pak. Betul. Kalau menurut Pak Ono, ada nggak sih Pak ancaman bagi pemerintah kalau misalkan big data terus-terusan dikuasai oleh dominasi perusahaan swasta asing Pak? Waduh, ada. Baik. Gini.
kita bikin skenario yang lebih parah lagi ya. Dan ini udah kejadian sih. Bayangkan kalau duitnya kita putar tanpa Bank Indonesia. Kekuasaan Indonesia hilang loh, kekuasaan pemerintah hilang sama sekali. Ini kita ngomong belak-belakan aja. Misalnya duitnya pakai Bitcoin. Misalnya saya semuanya mainnya di PayPal. Jadi saya ini buka-bukaan aja ya. Saya sebagian duit saya dapatnya di PayPal. Oke. Sebagian duit saya dapat di PayPal. Konsekuensi kalau di PayPal itu semua transaksi tidak lewat bank di Indonesia. Hilang, bank Indonesia-nya hilang. Ya udah, saya nggak kedeteksi sama sekali sama pemerintah. Pemerintah tidak hilang sama sekali sebenarnya. Dan kita di Indonesia bisa ngaku sebagai pengangguran. Serem loh. Nggak bayar pajak juga. Pak Ono, bukannya transaksi internasional memang juga dipantau oleh Bank Indonesia termasuk melalui Visa dan Mastercard, Pak ya? Apakah eksklusif untuk PayPal sendiri mereka tidak dipantau oleh Indonesia? Jadi gini, PayPal kalau mau dijadiin duit lewat Visa atau Mastercard, kalau mau jadi duit. Baik. Tapi kalau tidak mau jadi duit, tidak lewat Visa Mastercard langsung hilang, dari Visa Mastercard-nya hilang. Oh. Jadi misal saya jualan barang di eBay atau internasional, silakan bayar ke PayPal saya. Jadi orang akan bayar ke PayPal-nya Ono kan. Misalnya saya bikin service, saya bikin buku apa segala macam, silakan bayar ke PayPal-nya saya. Ya udah, duitnya akan masuk ke PayPal. Kalau saya tidak akan jadiin itu duit jadi rupiah, dia tidak akan pernah lewat Visa Mastercard. Jadi dari PayPal, di PayPal aja udah. Itu itu tidak terdeteksi sama Bank Indonesia. Gitu. Terus kalau saya pengen beli apa, pakai akun PayPal saya udah belinya. Saya tidak pakai Visa atau Mastercard. Hilang. PayPal tuh kira-kira kalau sederhananya kayak itulah, kayak dompet, kayak wallet. Kalau kita kan ada wallet banyak di Indonesia ya. Baik. Ada apa itu ya, nggak usah sebutin ya. Nah, PayPal kan kayak gitu juga sama. Tapi tidak lewat bank di Indonesia, hilang. Gitu, serem kan? Baik. Dan kerennya kita jadi warga dunia tanpa perlu bayar pajak gitu. Gitu. Ya, ada yang nggak ikhlas sih kalau kayak gitu. Perlu nggak sih Pak sinergi antara pemerintah dan perusahaan swasta untuk mensinergikan data dalam konteks big data? Karena kan tentunya ada beberapa data yang hanya bisa diakses oleh pemerintahan seperti misalkan Dukcapil atau Kementerian Agama dan lain sebagainya, Pak. Karena kan ini penting sekali untuk pengklasifikasian dan prediksi tadi, Pak. Ya, sudah terjadi sih itu, bukan perlu lagi, sudah terjadi. Oh, sudah terjadi. Jadi kayak teman-teman toko-toko online itu di Indonesia, mereka supply datanya ke Bank Indonesia. Jadi teman-teman Bank Indonesia, jadi di Bank Indonesia ada kayak bagian statistik lah, istilahnya statistik. Tapi cara kerjanya udah big data, machine learning, AI semua juga di Bank Indonesia. Dan mereka udah kerjasama sama toko online, jadi transaksi yang terjadi di toko-toko online disuplai ke Bank Indonesia supaya bisa prediksi ke depan seperti apa ekonomi Indonesia dan sebagainya. Jadi pimpinan Republik ini bisa ngelihat sebetulnya kondisi Republik seperti apa dari data yang ada di Bank Indonesia. Jadi sudah terjadi sih kalau itu. Baik. Kalau langkah pemerintah Pak dalam mengatur persoalan big data ini perlu diaturkan dalam undang-undang apa atau ada regulasi tertentu yang spesifik mengatur tentang big data, Pak? Saya lebih ke arah pengaturan ini ya, privacy sama data protection. Baik. Jadi ya itu perlu diatur dan kita bisa nyontoh beberapa contoh sih. Contoh yang paling ekstrim adalah privacy dan data protection dari Eropa. Dia istilahnya GDPR. Gitu. Makanya kalau kita perhatiin Facebook, Google segala macam udah lebih hati-hati mereka. Kayak kalau ingat awal tahun ini sebuah chattingan W itu posting ke semua usernya. Anda ikhlas nggak, bersedia nggak data Anda di-share? Gitu. Itu karena serangan di Eropanya kayak gitu. Gitu. Serius itu. Jadi memang harus proteksi dari aturan sih pemerintah. Gitu. Berarti memang perlu sekali Pak ya pengesahan RUU PDP itu Pak, pelindungan data pribadi. PDP perlu Bang. Betul. Perlu, kita harus dukung. Baik Pak. Tapi kalau misalkan melihat dari sudut pandang ahli sendiri Pak, melihat perangkat pemerintah ini seperti lembaga atau satuan khusus untuk mengembangkan teknologi big data ini sudah sanggup belum Pak? Waduh, teknologinya gampang sih sebenarnya, teknologi gampang. Ini saya buka-bukaan aja nih ya, saya buka-bukaan kondisi realnya.
teman-teman LKPP. LKPP itu yang mengoperasikan LPSE. Kalau dalam bahasa sederhananya ginilah, yang pembelian barang pemerintah yang secara elektronik itu ya. Kan pemerintah udah mulai beli barang pakai aplikasi LPSE namanya. Jadi waktu itu pada suatu hari saya diundang webinar sama teman LKPP ini, mereka bilang terus terang, kita nyari 3 orang nggak banyak untuk artificial intelligence, machine learning dan sebagainya itu tadi. Nggak dapet. Jadi nggak dapet. Gitu. Terus KSP, kantor staf presiden yang mengoperasikan data.go.id, itu kayaknya orangnya pada overload deh. Saya coba interaksi sama mereka, email, balesnya baru 2 minggu kemudian, kayak gitu. Jadi orangnya udah overload banget dan orangnya kayaknya susah tuh hidupnya di sana. Jadi kalau mau jujur, rada susah. Dan yang terakhir, saya pernah ngasih workshop teman-teman di Mabes TNI ya. Mabes TNI. Jadi kisahnya gini, mereka pengen mengadakan software buat menganalisa media sosial. Untuk analisa media sosial butuhnya orang yang bisa data analisis dan big data kayak tadi. Saya bilang, soalnya kalau beli software mahal banget, sekitar hampir 10 sampai belasan M harga softwarenya. Terus saya bilang gini sama mereka, gua kasih ilmunya gratis, kagak usah bayar. Saya nggak usah dibayar, saya kasih ilmunya gratis. Oke. Materinya saya ada sekitar 22-an modul. Kasih gratis pakai e-learning ya. Mereka berhenti pada modul ketiga, selesai berhenti. Pak nggak sanggup. Gitu. Oh. Jadi kondisi SDM kita parah banget. Baik. Terus gimana nih Pak supaya meningkatkan kualitas SDM kita Pak? Kembali lagi harus melalui sekolah Pak ya? Atau bagaimana Pak? Dosen harus diobok-obok di kampus. Ya serba salah ya. Jujur teknologinya free, open source. Kuliah saya juga di open, saya taruh di open course supaya free gratis. Saya bikin banyak video di YouTube juga. Cuman topik-topik seperti ini bukan topik-topik yang menarik buat bangsa Indonesia. Follower saya cuma sekitar 150.000. Bayangin sama AA Halilintar yang jutaan orang itu, saya cuma 150.000. Dan itu pun mau di-delete sama YouTube saya. Karena sebagian video saya kan tentang hacking, mau di-delete. Dikasih warning. Anda udah melanggar ini community guideline. Ada kan saya delete gitu. Ya capek deh gue. Kalau selain Susah, dari YouTube, materi tapi Bapak susah. ada Pak pengajaran-pengajaran metode via lainnya Pak selain YouTube? Ada sih. Jadi sekarang udah ada teman di Jawa Tengah yang Dinas Kominfo Jawa Tengah, dia nyediain server, saya bisa upload ke sana. Terus saya juga kuliahnya sih tetap kuliah online pakai Zoom seperti ini juga ada. Baik. Baik Pak, semoga dapat bisa mengedukasi seluruh masyarakat Pak ya dan semakin ter-trigger lagi untuk mempelajari tentang teknologi. Jangan sampai kita jadi konsumen pengguna doang. Saya pengen kita bangsa ini bisa jadi yang bikin. Kita jadi produsen. Di mana-mana produsen dapat duit. Baik Pak Ono, terima kasih banyak atas wawancaranya Pak. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Tentunya terus mengedukasi dan membuka wawasan kita tentang dunia cyber. Demikian milenial wawancara kita bersama Bapak Ono Purbo dengan pada intinya bahwa big data memang sudah berperan dari cukup lama. Cuman memang masyarakat masih banyak yang belum memahami dengan inti peran big data adalah pengklasifikasian dan prediksi. Namun hanya saja big data masih dikuasai oleh perusahaan asing. Tentunya ini menjadi ancaman bagi pemerintah Indonesia untuk terus mengembangkan teknologi mengenai big data. Saya Akbar, pamit undur diri kembali ke studio. Baik, itu dia perbincangan kita dengan narasumbernya tentang Big Data ya teman-teman. Kita jadi tahu nih ya Big Data itu apa, aplikasinya juga. Ternyata banyak banget ya di Indonesia aplikasinya itu. Terus juga yang terakhir itu juga penting banget ya. Jadi pengaplikasiannya sudah maksimal, sudah banyak. Tapi pengamanannya pun harus lebih ditingkatkan lagi ya agar aman data yang sudah disinkronkan tadi ya. Betul banget, dan ternyata emang PR para tim IT Indonesia nih, yang para ahli komputer itu masih banyak banget untuk mensinkronkan semua data yang dimiliki Indonesia ini. Betul, nah luar biasa sekali ya. Nah gimana millennials, perbincangan di episode kita kali ini menarik bukan? Nantikan episode Cyberworld berikutnya yang tentunya tidak kalah bermanfaat untuk millennials yang di rumah. Dan
Kami pamit undur diri, tetap di Cyber World. Be smart and critical thinking. Di Mata Milenial Indonesia TV, Matanya Indonesia.